Halo teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan sistem pertahanan kekebalan dalam tubuh manusia. Ia dapat mengenali serta menghancurkan benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh manusia. Nah, keunikannya, ia dapat bergerak sendiri jika benda asing itu masuk ke dalam tubuh tanpa dikontrol oleh otak atau memiliki tempat khusus lainnya. Selanjutnya saya akan mengaitkan sistem imun dengan vaksin. Kenapa? Karena sekarang jika kita lihat penyakit COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya atau mematikan yang disebabkan oleh virus. Jadi, apa itu vaksin? Vaksin adalah proses memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh untuk merangsang produksi antibodi sehingga apabila patogen yang sebenarnya menginfeksi, sistem imunitas lebih mudah mengenali dan mengalahkannya. Yang berarti apabila kita melakukan vaksinasi, maka jika suatu saat seperti patogen atau COVID-19 masuk ke dalam tubuh, sistem imunitas lebih mudah mengenalinya dan mengalahkannya. Mendapatkan vaksin bukan berarti kebal terhadap penyakit, di mana masih ada kemungkinan terinfeksi kembali. Namun, pemberian vaksin ini penting sebagai bentuk usaha untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Maka pada COVID-19 membutuhkan vaksin beberapa kali, diikuti juga dengan beberapa efek samping. Namun masih bisa diatasi dengan pemberian obat. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah telah mengambil tindakan nyata dengan mengadakan vaksinasi secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pada Januari 2021, pemerintah pun mewajibkan vaksinasi. Kewajiban mengenai vaksinasi telah tertuang di dalam sejumlah peraturan undang-undang, salah satunya UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular. Namun, muncul lagi permasalahan lainnya. Pada bulan Juli 2021, saat awal vaksinasi dilaksanakan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 36,4% masyarakat tidak bersedia untuk menerima vaksin. Nah, ini merupakan tantangan bagi program vaksinasi pemerintah karena total sasaran masyarakat untuk divaksin saja ada 208 juta. Dilansir dari CNN Indonesia, terdapat 3 alasan besar mengapa masih banyak masyarakat yang menolak vaksinasi. Pertama, sekitar 55,5% menjawab karena mereka takut dengan efek samping dari vaksin. Lalu, yang kedua, 25,5% menganggap vaksin itu tidak efektif untuk mencegah COVID. Dan yang terakhir, 19,9% menganggap mereka tidak membutuhkan vaksin karena tubuh mereka sehat. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan kondisi di mana vaksinasi itu diwajibkan untuk mengakses kebanyakan tempat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksin itu makin meningkat. Nah, dilansir dari Kementerian Kesehatan, saat ini target untuk vaksinasi pertama sudah mencapai 95%, untuk vaksinasi kedua telah mencapai 79% dan sedangkan untuk vaksinasi ketiga telah mencapai 19%. Terakhir, mengapa sih Ibu kita perlu menerima vaksin COVID-19 lebih dari 1 kali? Kan itu kan ada beberapa kali vaksin gitu Ibu. Vaksin 1, 2, 3, yang terakhir kan yang baru kan booster gitu. Booster, oke. Itu bagaimana Ibu? Jadi vaksin 1 dan vaksin 2 itu namanya vaksin primer ya. Jadi vaksin primer ya. Jadi pada saat kita terima pertama kali ada vaksin 1, vaksin 2 ya. Ada rentang waktunya. Jadi dari vaksin 1 ke vaksin 2 itu harus berapa lama ya? Bisa sebulan, bisa sebulan lebih ya. Ada juga yang dulu tuh vaksin Astra sama vaksin apa itu sebulan lebih? Sinovac. AstraZeneca ya. Nah, itu. Jadi ada rentang waktunya untuk itu. Si vaksin booster ini adalah vaksin penguat gitu ya. Jadi ada rentang waktunya. Antibodi kita itu di dalam juga ada rentang waktunya. Jika ada masa berlakunya begitu ya. Jadi si vaksin booster itu vaksin penguat. Dia menguatkan kembali si vaksin-vaksin ini gitu. Jadi perlu sekali ya kalau bisa nanti kalian kalau udah usia 17 tahun ya penting untuk mendapatkan vaksin booster.
Kalian sudah vaksin booster? Belum 17 tahun kan? Terima kasih Bu untuk waktunya. Kami sangat sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Vaksinasi berperan efektif atau tidak, bahwa di lapangan bahwa 55,5% menganggap bahwa vaksinasi itu sangat berperan penting dan efektif sekali, namun sebaliknya 25,5% menganggap bahwa vaksinasi tidak berperan penting atau tidak efektif. Namun sebenarnya yang kami bisa ambil atau kesimpulan yang bisa kami ambil bahwa vaksin sebenarnya berperan penting dalam melindungi antibodi kita, baik kita dan orang lain, kami melindungi mereka sehingga tidak terjangkit dari virus. Dan selanjutnya saran yang bisa kami ambil bahwa kita sama-sama untuk memiliki kesadaran untuk divaksin, bahwa kita tahu bersama bahwa sekarang belum semua masyarakat untuk mengambil kesadaran yang lebih untuk divaksin karena mereka takut mereka akan seperti ini dan seperti ini. Namun sebenarnya vaksin itu sangat-sangat baik dan penting untuk kepentingan kita bersama, sehingga perlu dinamanya kesadaran pribadi untuk kita memiliki untuk divaksin, sehingga juga orang yang sudah divaksin memiliki niat juga untuk memberikan dan memotivasi orang lain yang belum divaksin sehingga mereka mau divaksin. Mungkin dari itu saya, terima kasih.